Halo semua, balik lagi sama aku Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan sama Riko udah masuk bab ke drum roll 100. Udah sampai 100. Keplok. Udah banyak banget ya babnya. Udah sepanjang ini loh kita ngobrol bareng. Kalian dengerin aku cerita, kalian komen, kalian like. Makasih banget udah setia ngikutin sampai bab 100 ini. Lanjut aja ya kali, gak usah basa-basinya kelamaan. Yuk dengerin. Saat Riko dan Intan memasuki kafe itu, ada sepasang mata yang memperhatikan mereka. Riko dan Intan duduk di kursi yang kosong. Setelah itu ada seorang pramusaji yang menghampiri mereka. "Silahkan, ini buku menunya," ujar pramusaji itu sambil menaruh buku di depan Riko dan Intan. "Aku mau es krim coklat sama salad buah yang ini ya mbak," ujar Intan pada pramusaji sambil menunjuk gambar di buku menu setelah membacanya beberapa menit. "Kalau saya steak sama cappuccino aja mbak," ujar Riko. Setelah mencatat dan mengulangi pesanan Riko dan Intan, pelayan itu pergi. Tak beberapa lama, seorang wanita menghampiri meja mereka sambil membawa segelas air putih. Setelah sampai di meja Riko, wanita itu menyiram kepala Intan dengan segelas air putih di tangannya. Intan merasa terkejut karena tiba-tiba kepalanya diguyur air oleh seseorang. Riko pun menoleh ke arah wanita itu. Ia berdiri lalu melepas jasnya dan menyelimuti tubuh Intan dengan jasnya. "Rosa, apa yang kamu lakukan?" bentak Riko pada wanita itu yang tak lain adalah Rosa. "Rik, kamu sekarang tega ngebentak aku?" tanya Rosa pada Riko sambil cemberut. "Ya kamu udah nyakitin istri aku. Asal kamu tahu ya, dia tuh lagi hamil anak aku," jawab Riko sambil membantu Intan membersihkan kepalanya yang basah dengan tisu. Intan hanya terdiam dan geram sambil menahan tangisnya. "Wih, hebat kamu. Kamu bisa ngelakuin itu pada anak yang masih sekolah. Ya ampun, murahan banget sih dia," ujar Rosa sambil bertepuk tangan. Intan yang dikatain murahan tentu saja tidak terima. Ia segera berdiri dan menampar pipi Rosa sekeras-kerasnya. Riko merasa terkejut dengan tindakan yang dilakukan Intan. Ia benar-benar tidak percaya istrinya yang polos berani menampar seseorang. "Jaga ucapan Anda. Masih mending saya melakukannya dengan suami sah saya daripada Anda belum menikah tapi sudah melakukannya berkali-kali dengan laki-laki yang berbeda pula," ujar Intan lalu menarik tangan Riko keluar dari kafe. Rosa yang diperlakukan seperti itu oleh Intan tentu saja geram, marah, dan tidak percaya. Hari ini ia ditampar seorang yang lebih muda darinya. Ia melotot sambil memegangi pipinya yang terasa kebas. "Awas aja kamu ya, tunggu pembalasanku," gumam Rosa, lalu mengambil tasnya dan pergi. Di dalam mobil, Intan menangis. Ini pertama kalinya ia dihina seseorang di depan mata kepalanya sendiri. Hatinya terasa sakit. Ini juga pertama kalinya ia menampar seseorang. "Kamu kenapa nangis?" tanya Riko sambil mengemudi. "Mas Riko masih nanya kenapa?" ujar Intan dengan marah. "Oh my god, nanya salah. Gak nanya apa lagi. Nanti katanya cuek gak perhatian. Aduh, emangnya laki-laki itu selalu salah di mata cewek. Aku kira itu cuman pepatah, tapi aku malah ngerasain sendiri," batin Riko. Ia pun berpikir apa yang disukai wanita ketika sedang marah. Sambil mengemudi, Riko melihat toko-toko di pinggir jalan dan ia pun menemukan ide. Ia membelokkan mobilnya pada sebuah toko kue lalu mengajak Intan turun dari mobil dan masuk ke dalam toko. "Mau ngapain, Mas?" tanya Intan saat memasuki toko kue dan duduk di kursi. Udah tunggu aja di sini sebentar ya," ujar Riko pada Intan lalu meninggalkannya menghampiri penjaga toko kue. "Mbak, saya boleh bikin kuenya sendiri nggak?" tanya Riko pada penjaga toko kue. "Oh bisa mas, silakan masuk aja ke dapur lewat pintu yang di sebelah sana," jawab penjaga toko kue itu sambil menunjuk pintu di pojok ruangan. Riko pun masuk ke dapur toko kue itu. Seorang pegawai menghampirinya dan memberikan celemek pada Riko. Riko pun memakainya lalu mengikuti pegawai toko itu ke sebuah meja. Di sana sudah ada beberapa adonan kue yang sudah siap untuk dicetak dan dipanggang.
Riko mulai memasukkan adonan ke dalam cetakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan pegawai toko. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!